Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menjumpai kalian. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang norma dan keadilan bagian yang kedua. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, subpokok bahasan yang akan kita bahas di hari ini yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan dan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Siswa-siswi sekalian, dalam pergaulan, secara umum norma dalam masyarakat berfungsi untuk yang pertama, sebagai pedoman dalam bertingkah laku masyarakat. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan ketidaktertiban. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Dengan norma, tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum adalah norma yang paling dominan mengatur kehidupan manusia karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta penyelenggara negara. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maksud dari arti negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum. Menurut A.V. Dicey, negara hukum mengandung 3 unsur. Yang pertama, supremacy of law, dalam arti upaya untuk menegakkan hukum sebagai peraturan yang tertinggi. Yang kedua, equality before the law, dalam arti setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Yang ketiga, human right, dalam arti penerapan hukum harus menjamin hak asasi manusia. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, secara garis besar, norma hukum berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, sarana pembentukan masyarakat. Dan yang keempat, senjata dalam konflik sosial. Nah, untuk dapat menjalankan fungsinya, norma hukum memerlukan alat-alat kelengkapan negara penegak hukum. Di negara Indonesia, aparat penegak hukum meliputi yang pertama, polisi yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Yang kedua, jaksa yang berperan dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan melakukan penuntutan terhadap orang yang bersalah. Dan yang ketiga, hakim yang berperan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Siswa-siswi sekalian, mewujudkan keadilan merupakan salah satu teori tertua dari tujuan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat ungkapan, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, siswa-siswi sekalian,
Menurut Kailan, keadilan dalam kehidupan meliputi yang pertama, keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan membagi kesejahteraan didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang kedua, keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak warga negara wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antar warga negara secara timbal balik. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Agar norma keadilan berjalan efektif, pelanggar norma hukum dikenakan sanksi. Nah, apa pengertian sanksi? Sanksi atau hukuman merupakan pengenaan dengan kekuasaan memaksa sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak menyenangkan atas individu atau kelembagaan badan hukum tertentu sebagai imbalan atau ganjaran atas perbuatan yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku. Siswa sekalian, penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai bagian dari proses koreksi dan pemasyarakatan, sehingga orang yang dihukum menjadi lebih baik lagi sebelum kembali ke tengah masyarakat. Nah, siswa-siswi sekalian, apa saja latar belakang penjatuhan sanksi atau hukuman? Dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. Yang pertama, pembalasan atas kesalahan. Yang kedua, penjeraan baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku. Yang ketiga, rehabilitasi. Yang keempat, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Dan yang kelima, mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Nah, pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman atau sanksi dibagi ke dalam dua macam, yaitu 1. Hukuman pokok yang meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Yang kedua, hukuman tambahan yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Nah, hukuman bagi pelanggar norma hukum tidak hanya berlaku dalam lapangan hukum pidana, tetapi juga terdapat pada hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Siswa sekalian, di dalam hukum perdata, hukuman yang dikenakan bagi pelanggar berupa ganti rugi, sedangkan dalam hukum tata usaha negara, hukuman yang dikenakan bagi pelanggar berupa skorsing atau pemecatan terhadap seorang pegawai, pencabutan izin usaha, pencabutan izin mengemudi,
pencabutan izin tertib, dan sebagainya. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, walaupun norma hukum masif ditegakkan oleh aparat penegak hukum, namun masih ada saja ditemukan perilaku yang tidak patuh terhadap hukum. Ketidakpatuhan ini pada umumnya disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, faktor pribadi, yaitu berkaitan dengan sifat atau karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran untuk taat pada aturan. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan, baik keluarga maupun masyarakat, yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Nah, siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, ketaatan dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Untuk dapat menumbuhkan kepatuhan, perlu dibina sikap dan budaya sebagai berikut. Yang pertama, budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Yang kedua, budaya tertib, yaitu membiasakan tertib dimanapun berada. Yang ketiga, budaya bersih, yaitu sikap dan perilaku jujur dan bersih dari tindakan kotor. Nah, siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita tentang norma dan keadilan. Semoga kita termasuk di antara warga negara Indonesia yang taat dan patuh terhadap seluruh norma yang berlaku dalam kehidupan di negara Indonesia. Sampai jumpa lagi pada kelas online PPKN berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.